Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dalam kitab Hidayatul Hidayah tentang adabnya ketika berteman sama orang lain. Melanjutkan, beliau mengatakan wa an yad'uhu bi ahabbil asma'i ilaih. Dipanggil dengan nama yang paling dia suka, paling dia cinta. Apa yang nama yang dia suka? Kadang dengan nama dia sendiri atau dengan gelarnya atau dengan apa, dipanggil dengan dalam bahasa Arab namanya apa? Kunyah, dengan anaknya, wahai bapaknya fulan. Maka dipanggil dengan nama yang dia suka. Tidak boleh dipanggil dengan nama yang dia tidak suka atau dengan colokan dia itu yang tidak baik atau sifat-sifat yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tanabazu bil alqab." Tidak boleh sering dipanggil dengan julukan-julukan yang jelek, nama-nama yang tidak baik. Maka hukumnya haram dipanggil orang dengan namanya yang dia tidak suka atau dengan sifat kekurangan dia. Wahai orang buta, wahai orang yang bisu, wahai orang gini itu. Kecuali kalau nama itu atau sifat itu sudah jadi nama dia tidak dikenal kecuali dengan sifat itu. Kemudian orangnya tidak marah kalau dipanggil dengan itu. Kalau sudah namanya apa? Seperti nama sebagian dari ulama itu, Al-A'mash, Al-A'war, Al-A'raj. Itu apa namanya? Cacat. Tapi jadi sifat dia, orangnya tidak terkenal dengan kecuali dengan itu. Atau sudah nama itu sudah jadi nama dia nggak marah kalau dipanggil dengan itu. Maka boleh dipanggil dengan itu. Tapi lebih afdal kita panggil dengan nama dia itu yang dia suka. Wa an yad'uhu bi ahabbil asma'i ilaih. Dengan nama yang paling dia cinta, paling dia suka. Wa an yuthni alaihi bima ya'rifu min mahasinihi. Selalu teman kamu itu kan dipuji dengan kebaikan-kebaikan dia yang kamu tahu. Kebaikan itu ada pada dirinya, bukan namanya bohong. Tapi benar-benar orangnya punya sifat seperti itu. Maka selalu dipuji. Baik, orangnya dipuji dengan sifat itu. Tapi dipuji ini di mana? Kita memuji orangnya. Di depannya langsung makruh. Kita makruh memuji orang dengan sifat-sifat dia yang baik. Kenapa? Karena menimbulkan fitnah, menimbulkan sombong. Artinya dipuji di depan orang lain. Ketika ada orang lain tanya tentang orang ini gimana? Oh, orangnya baik. Orangnya gini, orangnya ahli ibadah, orangnya ahli sedekah, orangnya itu kan suka ini dari kebaikan dia. Orangnya dermawan, orangnya. Maka selalu dipuji orangnya dengan sifat-sifat yang benar ada pada dirinya. Wa an yuthni alaihi bima ya'rifu min mahasinihi. Dari sifat-sifat yang dia, sifat-sifat yang baik yang ada pada dirinya. Itu menyebabkan apa? Menyebabkan orang ini, teman ini dekat dengan kamu. Kenapa? Karena pujian kamu ini ketika kamu memuji orangnya di depan orang lain, pasti orang lain itu kan sampaikan kepada dia. Oh, kemarin itu kan teman kamu bilang kamu gini-gini. Maka jadi orang yang jadi senang, lebih dekat.
wa an yuthni alaihi bima ya'rifu min mahasinih, wa an yashkurahu ala sani'ihi fi haqqih. Kalau dia melakukan yang baik sama kamu, maka hendaknya kamu terima kasih kepada orangnya. Wa an yashkurahu, diterima kasih kepada orangnya, pada teman itu kalau melakukan kebaikan sama kamu. An yashkurahu ala sani'ihi fi haqqihi, kalau dia melakukan sesuatu yang baik sama kamu, membantu kamu, memberikan kamu itu kan hadiah, melayani kamu dalam apa itu, dalam kebutuhan-kebutuhan kamu itu kan harus kamu bersyukur, harus kamu terima kasih. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebenarnya orang ini membantu kamu, kenapa? Karena Allah yang memudahkan dia, Allah yang menggerakkan dia untuk membantu kamu. Berarti ketika kamu berterima kasih kepada orangnya, sebenarnya kamu bersyukur kepada Allah karena Allah yang memudahkan dia. Maka kalau melakukan yang baik, harus kamu berterima kasih. Berterima kasih dengan apa? Baik itu berterima kasih kepada orangnya dengan ucapan, atau dengan pujian, atau dengan membalas dia. Nah, dia melakukan sesuatu yang baik, kamu kasihkan dia hadiah, kasihkan dia bantuan. Nah, pernah dia itu membantu kamu, ketika dia dalam membutuhkan, kamu datang membantu dia tanpa ada permintaan dari dia. Itu namanya terima kasih. Wa an yashkurahu ala sani'ihi fi haqqihi, wa an yadhubba anhu fi ghaibatihi idza tu'rida li'irdihi kama yadhubbu an nafsihi. Dia selalu membela orangnya ketika ada orang yang menghinakan orangnya, menghinakan teman. An yadhubba anhu, membela dia. Fi ghaibatihi, ketika orangnya tidak ada. Idza tu'rida li'irdihi, kalau ada orang itu kan menghinakan kemuliaan dia, menghinakan dia, merendahkan dia, kamu selalu membantu. Artinya kamu mengingatkan itu, jangan mengatakan seperti itu, orangnya baik. Nah, kamu menghinakan orangnya. Kenapa menghinakan orangnya? Kita tahu orangnya baik, akhlaknya baik. Kita tahu itu semua akhlaknya itu kan orangnya baik. Kenapa dihinakan? Maka kamu membela orangnya. Kama yadhubbu an nafsihi, seperti kamu membela diri kamu sendiri. Nah, maka ketika Rasulullah SAW pernah Rasulullah itu kan diminta datang ke rumah salah satu sahabat untuk salat di rumah situ, supaya orang yang punya rumah itu kan menjadikan tempat itu kan tempat salat, tempat ibadahnya. Ketika Rasulullah sudah selesai salat, maka tuan rumah itu kan menyediakan makanan atau makanan. Rasulullah duduk sama sebagian dari sahabat, maka Rasulullah tanya, mana fulan itu? Gak kelihatan. Rasulullah tanya tentang satu orang. Maka ada satu orang, itu orang munafik. Orangnya orang munafik. Kenapa? Karena sering dia duduk sama orang munafik. Tertarik dia itu kan ke orang munafik. Maka Rasulullah mengatakan, jangan mengatakan seperti itu. Karena orangnya sudah mengucapkan syahadat. Orang sudah mengucapkan syahadat, jangan mengatakan seperti itu. Berarti Rasulullah itu kan membela orangnya. Kenapa? Karena orangnya itu kan dari zahirnya itu kan orang yang baik. Maka Rasulullah itu kan membela orangnya. Itu dari sifatnya, sifat teman yang baik itu kan selalu membela temannya. Bukan kalau dengar itu ada orang menghinakan, ya benar ini menghancurkan dia. Bukan, orang itu kan menghinakan, tapi kamu datang menghancurkan orangnya. Wa an yansahahu bil lutf,
ta'rid idza ihtaja ilaihi. Dari sifatnya teman artinya selalu menasihati temannya. Kenapa? Karena kamu yang melihat kesalahan teman. Kamu yang melihat kekurangan dia. Kamu yang melihat kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Mungkin dia sendiri tidak merasakan itu salah. Mungkin orangnya sendiri tidak melihat bahwasanya amalan yang dia lakukan itu kan namanya aib atau namanya sesuatu yang tidak baik. Maka kewajiban kamu harus kamu datang menasihati orangnya. Tapi dengan apa? Wa an yansahahu bil lutuf, dengan lembut, ucapan yang baik, tidak boleh keras-kerasan. Hanya dengan apa? Dengan baik, dengan ucapan-ucapan yang baik. Wa an yansahahu bil lutuf, dengan lembut, dengan baik, ucapan-ucapan yang baik. Wa ta'ridhi idza ihtaja ilaih. At-ta'rid artinya tidak langsung terang. Hanya mencari kata-kata yang lain, ketika kamu mengucapkan itu dia faham sendiri. Artinya apa? Contohnya kalau kamu melihat ada teman kamu itu kan di sebuah tempat, di situ dia minum khamr, contohnya seperti itu. Maka kamu wajib menasihati orangnya. Artinya at-ta'rid itu jangan langsung datang, saya menasihati kamu itu. Kamu kemarin saya melihat kamu itu mabuk, kenapa? Itu hukumnya haram. Itu menjadikan dia malu. Namanya ta'rid artinya kamu nasihati orangnya. Ini mas, ini kemarin saya melihat kamu di tempat itu. Jangan mendekati itu tempatnya. Kenapa? Tempat itu kan tempat yang tidak baik. Berarti kalau kamu melihat dia di sana, pasti melihat dia dalam keadaan apa? Mabuk. Tapi kamu tidak sebutkan itu. Hanya bilang, jangan dekat sana. Jangan datang ke tempat itu, tempatnya tidak baik. Maka dia sendiri faham. Berarti kalau kamu melihat dia kemarin di sana, berarti melihat dia dalam keadaan mabuk. Tapi kamu tidak menyebutkan itu. Wa an yansahahu bil lutfi wa ta'rid lahu idza ihtaja ilaihi. Kalau dia dalam keadaan seperti itu, kalau kamu langsung terang sama dia, mungkin marah atau dia enggak dekat lagi sama kamu. Tapi kalau tidak faham, orangnya kamu kanan kiri, biar dia faham, enggak faham. Ya, jelas. Wa an ya'fu an zallatihi wa hafwatihi. Dimaafkan kesalahan dia dan kelalaian. Dia lalai. Kalau dia lalai tentang kewajiban kamu, dia melakukan kesalahan sama kamu, itu kan dimaafkan. Kenapa? Itu hak kamu sendiri, lebih baik kamu maafkan orangnya. Berarti Sayyidina Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, iltamis li akhika 70 udran. Kamu wajib mencari alasan atau udzur untuk teman kamu itu sampai berapa? 70. Oh, mungkin dia lupa, mungkin dia ini, mungkin dia sibuk, mungkin gini, mungkin gitu. Fa in lam tajid, enggak ada udzur sama sekali, sudah mungkin ini enggak bisa, mungkin ini enggak bisa. Kan gitu enggak bisa. 70 artinya bukan 70 semuanya, artinya mana ada 70. Hanya artinya itu kan mencari alasan yang banyak. Supaya kamu itu kan selalu menutup aib teman. Kalau kamu tidak dapat sama sekali, tidak ada udzur, sudah saya mencoba, mungkin dia seperti ini, enggak bisa. Mungkin dia seperti itu karena dia gini. Fa illam tajid fa'idil lawma 'ala nafsik. Kamu itu bilang mungkin saya tidak faham. Saya mungkin tidak tahu udzurnya. Artinya maafkan dia. Wa an ya'fu 'an zallatihi, memaafkan orangnya kalau dia melakukan kesalahan. Wa hafwatihi, lalai dari sesuatu. Wa la ya'tab 'alaihi, tidak selalu ditegur.
Lalu menegur dia. Kamu gini, kamu gini, kamu gini. Ya. Wa an yad'u lahu fi salatihi, fi hayatihi wa ba'da mamatih. Selalu mendoakan dia. Doa buat dia. Diingatkan temannya itu dalam salat, ketika kamu doa untuk diri kamu sendiri, ya ingatlah kamu punya teman yang baik, kamu doakan orangnya. Doa supaya orangnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia keselamatan, dia tetap dalam keadaan baik. Ya, kamu punya teman yang baik, ya doa. Semoga orang itu kan tetap baik seperti itu, mungkin lebih baik daripada itu. Kamu punya teman yang tidak baik, doa. Semoga Allah SWT merubah keadaannya jadi orangnya baik. Wa an yad'u lahu fi salatihi. Selalu mendoakan orangnya itu kan dalam salat. Tapi kalau kita sekarang, kita tidak doa buat diri kita sendiri. Itu dari kesalahan kita itu. Salat itu hanya untuk gerak saja. Mana doanya? Harus banyak doa. Dalam salat itu harus ada doanya banyak. Doa untuk dirinya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya ketika hamba itu kan sujud. Artinya karena dia itu merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan bahwasanya dia itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang taat, yang merendahkan diri. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima hambanya seperti itu. Apa saja yang dia minta Allah Subhanahu wa taala terima. Maka ketika sujud, ya ingat hajat-hajat kamu itu mau apa. Banyak istighfar. Kamu punya istri, ya istri kamu itu kan didoakan dengan baik. Semoga istrinya jadi baik. Punya anak, doa dalam sujud itu, ya Allah anak saya itu kan jadi baik. Anaknya alhamdulillah baik, tetap anaknya itu kan baik sampai akhir hayatnya. Ditambah kebaikan dia. Ada anak yang tidak baik, didoakan dalam salat itu, ya Allah anak saya itu kan harus dijadikan baik. Doa. Punya teman yang baik, didoakan selalu orang itu kan tetap orang baik. Orangnya tidak baik didoakan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orangnya baik. Seperti itu. Wa an yad'u lahu fi salatihi, sering mendoakan orang itu kan dalam salat. Fi hayatihi, ketika orang itu masih hidup, wa ba'da mamatihi, atau orangnya itu sudah meninggal. Karena termasuk apa? Kewajiban kamu. Kebaikan kamu sama teman. Ya teman kamu, teman sudah meninggal, ya. Kamu sudah lupa temannya. Jangan lupa selalu doakan orangnya. Katanya Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dia selalu doa untuk Imam Syafi'i itu kan setelah setiap salat. Setiap salat dia doakan. Gurunya Imam Syafi'i. Wa an yuhsinal wafa'a ma'a ahlihi wa aqaribihi ba'da mautihi. Dia menjaga kehormatan temannya setelah temannya itu sudah meninggal. Dia selalu melakukan kebaikan sama keluarga temannya. Oh, teman kamu itu kan punya anak. Anaknya itu kan diperhatikan. Ketika melihat anaknya melakukan kesalahan, diluruskan anaknya, dinasihati anaknya. Keluarganya, istrinya itu kan butuh bantuan. Kamu datang membantu dia. Kenapa? Karena mereka itu kan adalah keluarga teman kamu yang baik. Wa an yuhsinal wafa'a ma'a ahlihi wa aqaribihi ba'da mautih. Kalau teman itu sudah meninggal, kamu selalu memperhatikan keluarganya. Butuh bantuan, dibantu. Anaknya selalu dinasihati, diawasi, itu punya itu minta kebantuan, minta apa, itu kan kamu siap membantu mereka. Karena apa? Karena itu namanya kewajiban teman. Wa an yu'thira at-takhfifa anhu fala yukallifahu syai'an min hajatihi. Mengutamakan apa? Supaya
tanggungan teman kamu ini atau bebannya itu kan jadi ringan. Gimana jadi ringan? Kamu tidak membebani teman. Dengan apa? Dengan urusan kamu sendiri. Berarti urusan kamu sendiri, kamu yang urus. Jangan nunggu sampai apa? Sampai teman kamu itu yang jadi urusan kamu itu kan jadi beban untuk teman. Jangan. Berarti urusan kamu itu kan kamu yang jalankan sendiri. Tidak nunggu sampai temannya datang, sampai temannya bantu. Supaya apa? Supaya teman kamu itu kan jadi apa? Tanggungannya itu kan hanya ringan. Hanya dia mengurusi kan keluarganya, istrinya, anaknya. Nah, kalau setiap orang melakukan seperti itu, berarti saya apa? Mengurus urusan saya kan sendiri. Teman saya kan juga seperti itu. Maka jadi apa? Jadi urusan itu kan semuanya itu kan ringan. Walaupun saya memperhatikan teman, tapi teman saya itu kan sudah dia mengurus urusan keluarganya, anaknya itu semua. Akhirnya saya melihat ikan keluarga itu kan sudah lengkap. Berarti saya tenang. Kenapa? Karena semuanya itu sudah tidak ada kebutuhan sama sekali. Nah, ada salah satu ulama, dia selalu setiap subuh itu, setelah salat subuh, dia naik ke atap rumahnya, melihat, memperhatikan semua rumah tetangga-tetangganya. Ada asap, berarti ada masak. Rumah yang tidak ada keluar asapnya, berarti apa? Masak, jadi tidak ada makanan. Orangnya datang, bawa bantuan untuk pintunya. Assalamualaikum, kasih. Orangnya tahu gimana itu. Maka kebanyakan dari tetangga itu kan tidak tahu gimana orang itu kan, dia bisa paham bahwasanya kita dalam keadaan membantu atau kan membutuh bantuan. Apa dia dapat wahyu atau gimana? Nah, maka selalu itu kan diperhatikan. Apa orangnya, gimana bisa tahu? Maka pernah ditanyakan sama anaknya, itu orang tua kamu itu kan apa urusannya itu, apa kegiatannya? Maka anaknya itu yang dia nggak paham. Oh, kalau orang tua itu kan sering setiap hari itu kan naik atas rumah, melihat apa? Rumah-rumah itu kalau nggak ada asap, berarti di situ rumah itu kan tidak ada makanan. Oh, gitu. Ada sebagian rumah sudah supaya tidak orang itu kan merasa mereka itu kan membutuhkan, dinyalakan itu kan ovennya walaupun nggak ada makanan, supaya dia lihat, oh berarti kan ada. Sampai suatu hari tidak ada rumah yang tidak ada sapi. Semuanya. Hari pertama, kedua, seminggu, 2 minggu. Ada orangnya itu yang kurang. Semuanya itu ada. Dia merasa aneh. Keadaan yang aneh. Maka orang itu kan tahu bahwasanya ada sebagian rumah sudah tahu. Akhirnya dia datang ke rumah-rumah temannya itu kan. Dia sumpah, demi Allah, kalau ada orang butuh bantuan, tapi dia hanya nyalakan apinya karena malu, saya tidak maafkan dia di dunia, tidak maafkan dia di akhirat. Kalian tidak mau, ya saya datang, jangan minta, saya datang memberikan bantuan. Tapi dia melakukan seperti itu supaya apa? Itu tetangganya, teman-temannya itu kan tidak merasa malu harus datang minta bantuan. Maka dia mencari alasan atau mencari gimana dia itu bisa mengetahui itu kan mana orang itu kan yang butuh bantuan. Dengan cara itu, setiap hari itu kan naik melihat. Tapi sekarang sudah nggak ada asap-asapnya, nggak ada, pakai gas.
Saya. Hah? Aroma juga. Ya belum tentu ada aromanya itu kan. Ya, kadang ada aroma tapi cuman masak mie aja itu. Masih ada orangnya. Wa an yu'thira at-takhfif anhu fala yukallifahu shay'an min hajatihi. Fa yurawih sirrahu an muhimmatihi. Nah, maka kalau kamu sudah mengurus rumah kamu semuanya, anak kamu itu semuanya, maka teman kamu itu kan tidak merasa beban. Jadi akhirnya apa? Hatinya itu kan jadi merasa tenang. Fayurawih sirrahu, maka jadi hatinya teman itu kan jadi tenang. Kenapa? Karena alhamdulillah semua teman itu kan tidak ada kebutuhannya. Wa an yudhhira al-faraha bi jami'i ma yanaluhu min masarratihi. Harus menampakkan kegembiraan kamu ketika kamu itu merasa senang. Ada bahagia-bahagianya. Maka harus kamu ikut apa? Ikut senang. Menambahkan kesenangan kamu walaupun mungkin dalam keadaan kamu itu kan sedih. Supaya orang itu kan jadi kegembiraannya itu kan sempurna. Nah, maka apa? Kalau teman kamu atau tetangga dia ada pernikahan, ya harus kamu ikut senang. Bukan itu hanya marah, sedih, kenapa? Jangan. Ini tetangga kamu itu kenapa? Senang, ikut senang. Kenapa? Kalau tetangga kamu itu kan dia melihat itu semua tetangganya itu kan senang, jadi kesenangan dia itu kan sempurna, kegembiraan dia itu kan senang. Ya. Maka sebutkan ada sebuah cerita, katanya salah satu orang tetangga itu kan ada keluarga, anaknya itu hanya satu, laki-laki. Maka orang tua itu kan berusaha gimana menikahkan anaknya ini dengan cara yang paling baik. Kenapa? Karena hanya satu anak. Maka bikin acara yang besar. Acara yang besar, mengundang semua orang yang tetangganya, desanya itu kan diundang. Orangnya senang melihat jemaahnya datang hadir dalam acara pernikahan. Kecuali satu. Tetangganya itu kan nggak datang, hanya kirim anaknya satu yang kecil. Bapaknya nggak datang, anak-anak yang besar nggak datang, ibunya nggak datang. Oh, orang ini kenapa nggak datang? Padahal kita gembira, terus dia nggak hadir dalam undangan saya ini. Hanya kirim apa? Anaknya yang paling kecil kirim itu. Maka orang itu yang punya acara itu orangnya marah, merasa dalam hatinya nggak senang. Semua orang datang kecuali ini. Kenapa? Dia nggak mau gembira sama kita. Akhirnya dia merasa dalam hatinya nggak enak, nggak senang. Sampai selesai acaranya. Maka ditanyakan sama anak itu, mana bapak kamu? Kakak kamu itu yang besar, mana? Orang nggak datang. Mereka nggak senang datang. Bukan. Apa masalahnya? Tadi malam itu salah satu anaknya meninggal. Maka dia terus gimana? Katanya, kita jangan diberitahu kepada desanya supaya nggak merasa sedih. Ya, anak kita ini meninggal tetap di rumah, nggak apa-apa. Satu hari nggak masalah, tetap di rumah. Tidak diumumkan. Supaya apa? Ini tetangga kita ini hanya punya satu anak. Dia nggak bisa gembira kecuali satu kali dia menikahkan anaknya. Maka ya orangnya nggak bisa hadir dalam pernikahan karena anaknya meninggal. Dia tetap jenazahnya itu kan tidak dikeluarkan, tidak diumumkan. Maka ditanya, kenapa ayah kamu, kakak kamu itu nggak datang, ibu kamu itu nggak datang, itu nggak hadir nikah? Apa masalahnya?
Maka anaknya itu bilang, ya kemarin itu kan kakaknya meninggal. Tapi karena ayah saya itu kan tidak mau menghilangkan rasa senangnya, akhirnya jenazahnya itu kan tidak diumumkan, salat jenazahnya, jenazah itu masih di rumah, tidak diperbolehkan untuk keluar sampai selesai acaranya dulu. Maka orangnya itu marah, apa yang dia itu? Saya tadi itu merasa marah itu. Ternyata orangnya tidak hadir. Kenapa? Karena tidak mau membatalkan kegembiraan kita atau acaranya. Kan? Seperti itu. Ikut gembira aja, ikut senang. Karena anaknya meninggal, dia tidak mau. Oh, kadang orang itu orangnya gembira, tapi kita sedih. Kamu yang sedih. Kenapa dia ikut sedih? Wa an yudhhira al-faraha bi jami'i ma yanaluhu min masarratihi, menambahkan kegembiraan dia bahwasanya kamu senang ketika melihat kamu dalam keadaan senang. Wal huzna bima yanaluhu min makarihihi, harus kamu ikut sedih ketika orangnya itu mengalami musibah, penyakit, apa ada musibahnya, ikut sedih. Wa an yudhmira lahu mithla ma yudhir, dia merasakan dalam hatinya seperti yang dia nampakkan. Yang ada pada hati kamu itu sama seperti yang kamu nampakkan. Bukan namanya ketika dia di depannya itu senyum, tapi dalam hatinya marah. Ya senyum ya senyum. Jangan hanya apa? Hanya senyum di muka dia. Ketika ketemu dia itu senang, tapi dalam hati benci orangnya. Wa an yudhmira lahu mithla ma yudhhir, yang kamu sembunyikan dalam hati itu sama seperti yang kamu tambahkan. Berarti senang ya senang. Fayakunu sadiqan fi hubbihi sirran wa alaniyah. Kalau seperti itu, maka jadi ketika kamu senang sama orang ini, itu senang itu kan benar-benar itu kan zahir dan batin. Kamu cinta sama orangnya zahir dan batin, sirran wa alaniyah, batinnya dan yang nampak juga itu semuanya. Kamu senang orang ini zahir batin semua. Wa an yabda'ahu bis salami 'inda iqbalihi, ketika orangnya datang, kamu yang mulai mengucapkan salam. Wa an yabda'ahu bis salami 'inda iqbalihi, ketika orangnya itu kan datang, baru masuk, baru datang, kamu yang langsung memberikan dia salam. Nah, artinya salam ucapan atau musafahah? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Wa an yuwassi'a lahu fil majlis, memberikan tempat duduk. Ya datang, masuk, ada satu majlis, kelihatan itu kan majlisnya sudah penuh. Tapi itu apa? Teman kamu, harus kamu berikan dia tempat. Nah. Wa an yuwassi'a lahu fil majlis. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Bukan artinya yang penting saya duduk dengan enak aja itu, duduk di mana enggak apa. Ada tempat, kalau kamu duduk rapat sedikit, bisa ada satu orang masuk, orang yang enggak mau. Nah, jangan seperti itu. Wa an yuwassi'a lahu fil majlis wa an yakhruja lahu an makanihi. Kalau kamu duduk di satu tempat, terus orangnya datang mencari tempat, kamu sudah bisa keluar, ya keluar. Tempat kamu ini kasihkan sama teman. Wa an yusayyi'ahu 'inda qiyamihi. Kalau dia pergi, sudah bangun, mau pergi dari tempatnya, dari tempat kamu ikut dia sampai pintu rumah. Tasyi'. Tasyi' itu kan menemani dia dalam perjalanan sampai pintu rumah. Jadi ketika dia bilang,
saya mau pamit ya, ya silakan, tuh pergi. Ya. Cuman kamu berdiri, ya itu diantar sampai mana? Sampai pintu rumahnya. Bukan rumah dia, cuman rumah kamu aja. Nah, itu diantar sampai pintu rumah. Kalau dia itu kan di rumah kamu. Wa an yasmuta 'inda kalamihi hatta yafragha min khitabih. Kalau dia bicara sama kamu atau bicara sama orang, kamu diam, tidak bicara sampai dia selesai. Artinya kamu menghormati dia. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia bicarakan, kamu dengar. Kamu tidak mau dengar, kamu tidak setuju dengan ucapannya, ya jangan dipotong. Jangan diputus-putus orangnya. Biarkan dia itu sampai selesai, baru silakan kamu mau bicara. Wa an yasmuta 'inda kalamihi hatta yafragha min khitabihi. Sampai dia selesai. Selesai dulu, nanti kamu bicara. Setuju atau tidak? Seperti itu. Wa an yatrukal mudakhalata fi kalamihi. Jangan itu selalu itu ada masukan-masukan. Dia bicara sebentar, ya saya gini, oh saya mau gini, langsung ada masukan sedikit dari kamu. Jangan. Kamu mau apa? Mau memberikan keterangan, memberikan apa namanya tambahan-tambahan itu kamu nulis. Atau hafal, simpan sampai selesai, baru kamu memberikan keterangan atau tambahan. Ketika dia bilang ini, kalau menurut saya begini. Ya, dengan ucapan itu saya menurut saya gini. Seperti itu. Katanya wa 'alal jumlati fayu'amiluhu bima yuhibbu li nafsihi an yu'amala bihi. Kalau menurut keseluruhan akhlaknya, adabnya teman, kamu berilaku sama dia, muamalah sama dia seperti kamu suka orang lain itu melakukan untuk kamu sendiri. Fayu'amilahu bima yuhibbu li nafsihi an yu'amala bihi. Kamu melakukan untuk teman seperti apa yang kamu suka dilakukan untuk kamu sendiri. Kamu suka dibantu, berarti bantulah dia. Kamu selalu suka dipuji, dia memuji orangnya. Kamu suka apa, suka ini, suka apa yang kamu suka, lakukan sama orang lain. Qala faman la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi fa ukhuwatuhu nifaq. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, barang siapa yang tidak suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya sendiri, maka ukhuwahnya, persaudaraan dia itu kan jadi hanya nifak saja, tidak benar. Kamu tidak suka untuk saudara kamu seperti yang kamu suka untuk diri kamu sendiri. Mana itu namanya saudara? Wa huwa alaihi fid dunya wal akhirati wabalun. Maka teman ini jadi musuh kamu itu kan di dunia, di akhirat. Tidak ada faedahnya. Hanya ada madaratnya di dunia, ada madaratnya di akhirat. Fahada adabuka fi haqqil awamil majhulin. Itulah akhlak kamu, adab-adab kamu itu sama dengan orang awam, orang umum yang kamu tidak tahu, tidak kenal semuanya. Kamu lakukan sama mereka seperti itu. Wa fi haqqil asdiqa'il muakhin. Itu dalam haknya itu kan teman-teman kamu itu yang selalu bersama kamu. Kamu lakukan seperti itu akhlaknya. Sampai sini wallahu a'lam. Ada pertanyaan? La ilaha illallah. Ya, sama. Berarti teman-teman kamu bukan dari keluarga, bukan kenalan yang paling dekat, bukan. Cuman orang yang selalu itu kan menemani kami itu kan ada namanya teman. Mungkin hanya ketemu orang itu kan sekali, dua kali.
Atau orang yang kamu tidak kenal sama sekali, ya apa yang kamu lakukan sama mereka, seperti ini akhlaknya. Nanti ada orang itu yang paling dekat selalu, orang itu paling dekat sama kamu, termasuk keluarga, termasuk kenalan kamu itu yang lama, yang selalu kamu duduk sama mereka itu kan nanti ada sifatnya, ada akhlaknya juga. Ada lagi. La ilaha illallah. Hmm. Ya. Itu tergantung daerah, jawabannya apa. Ketika ada orang panggil kamu, apa yang kamu jawab? Ada yang mengatakan jawaban itu labbaik. Ada yang jawab marhaba. Tergantung daerahnya. Yang kamu kenalan kamu teman, tapi nggak sering, ya, nggak sering, bukan sama mereka. Nanti, karena itu ada. Amal qismu tsalitsu humul ma'arifu. Orang yang paling dekat, orang yang tahu kamu semuanya, tahu kejelekan kamu, kebaikannya, ini semuanya. Ada apa yang kamu harus perhatikan, apa yang kamu lakukan sama mereka. Untuk keluarga ini kan belum dekat juga ya. Maksudnya ada orang-orang yang lain rahim, tapi tidak sedekat dengan orang yang Tidak, kamu punya teman, ada teman. Namanya al-ma'arif. Al-ma'arif siapa? Orang yang kenal kamu itu semua keadaan kamu. Kebaikan kamu, kejelekan kamu, kekurangan kamu mana itu namanya al-ma'arif. Nah, tapi kalau teman, ya teman, tapi dia nggak tahu semua sifat kamu. Kalau al-ma'arif seperti keluarga, kan tahu kamu dari kecil sampai sekarang. Kesalahan-kesalahan kamu apa ini. Iya. tapi belum tentu dekat juga sih dengan keluarga itu. Ya. Jaraknya jauh atau Ya belum tentu dekat. Nah, tapi namanya al-ma'arif itu orang yang kenal kamu itu semuanya secara keseluruhan kehidupan kamu. Berarti orang ini, kamu punya apa bedanya teman sama ma'arif? Teman, ya, seperti kita ini kan teman. Kan? Tapi kamu tidak tahu kehidupan saya itu kan sebelumnya. Kenapa? Ya, kita teman baru berapa tahun ini. Nah, tapi namanya ma'arif itu orang yang kenal sama kamu dari waktu kamu kecil. Nah, berarti tahu kesalahan kamu ketika kamu kecil apa. Ya, ketika kamu itu kan sudah jadi muda ini, sudah apa, sudah dewasa. Mungkin waktu kamu sekolah, pernah kamu apa, pernah kamu mabuk, pernah kamu mencuri, pernah kamu itu. Dia tahu kesalahan-kesalahan kamu. Dia tahu semua keadaan kamu dari kecil, ketika kamu tidak baik, ketika kamu sudah jadi baik, sudah apa perubahan-perubahan kehidupan kamu. Namanya ma'arif, tahu. Karena dia tahu keadaan kamu itu semua. Maka di situ yang pertama dikasihkan perhatian. Harus kamu hati-hati sama mereka. Kenapa? Karena orang itu kan tahu semua kesalahan kamu. Ya. Hah? Sama, saudara itu kan termasuk ma'arif, dia saudara. Nama. Ya. Sama ma'arif.
Ya, tapi artinya mereka ini yang tahu semua keadaan kamu. Nah, berarti banyak mungkin kesalahan itu teman kamu tidak tahu, tapi keluarga ada yang tahu. Ada sebagian itu keluarga tidak tahu, tapi teman kamu itu kan tahu. Maka seperti ini namanya ma'arif, itu orang yang Ada biasanya kalau misalkan orang kan akan ada konflik. Kalau sini kan penampakan lain dan bahasanya sama. Iya. Susah ya. Baiknya bertemu atau menghindar atau nanti tidak. ya, itu apa? Sebenarnya itu kan harus batin kamu itu kan sama seperti zahirnya. Batin itu sama dengan zahir. Kecuali kalau kamu itu kan takut apa bahayanya orang ini. Mungkin dalam hati kamu nggak senang, tapi di depan dia itu kan kamu merasa senang itu. Kenapa? Karena kamu takut sama dia. Nanti akibatnya itu kan tidak baik untuk kamu. Boleh kamu seperti itu. Hanya supaya menghindari orangnya, menghindari kejelekannya, supaya tidak apa mengganggu kamu. Nah, boleh. Tapi kalau seperti teman, ya harus kamu itu. Saya marah ya, saya marah sama kamu. Kenapa? Karena ada itu. Boleh kamu jujur seperti itu. Saya tidak suka kamu. Kenapa? Karena kamu gini-gini itu kan, supaya itu kan sebab itu hilang yang menjadikan kamu benci dia. Sebab yang menjadikan kamu tidak senang orangnya, kenapa? Harus kamu jujur. Bukan hanya di depannya itu kamu senang, tapi dalam hati enggak senang. Artinya kamu bohong di sini. Padahal tidak ada halangan, kamu bisa jujur sama orangnya. Harus kamu menasihati orangnya. Atau kenapa kamu benci dia? Harus kamu jujur supaya mungkin karena kebencian kamu itu kan tidak benar. Oh, dia melakukan ini, mungkin dia punya udzur.